Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsani Takwim. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat rangkaian untuk mengontrol motor DC menggunakan potensiometer. Walaupun rangkaian diperlukan, komponen yang diperlukan pertama itu breadboard sebagai rangkaian dasarnya, rangkaian dasar dari praktikum. Setelah itu kita memerlukan dua resistor. Selain dua resistor, kita juga memerlukan transistor. Transistor ini komponen yang sangat umum ditemukan di rangkaian. Selain transistor, kita juga memerlukan motor DC sebagai juga baterai. Baterai yang kita gunakan itu baterai 9 volt. Bukan baterai. Selain baterai, yang terakhir kita memerlukan komponen utama dari potensiometer. Ini jenis potensiometernya itu potensiometer rotasi. Jadi nanti dia cara penggunaannya dengan cara diputar tuasnya. Setelah itu, mari kita coba merakitnya. Pertama, kita akan menaruh resistornya. Resistor pertama yang kita gunakan itu resistornya sebesar 2 kilo ohm. Kita taruh resistor. Kita taruh resistornya di sini. Nah, resistor pertama sudah ditaruh. Nah, resistor kedua yang kita taruh. Ini untuk resistor kedua itu kita memerlukannya sebesar 225 ohm. Kita taruh resistor kedua. Sini resistor keduanya. Nah, setelah itu komponen selanjutnya itu komponen transistor. Transistor komponen taruh di sini. Satu. Komponen resistornya, transistornya. Pertama resistor pertama itu sebesar 2 kilo ohm, resistor kedua sebesar 225 ohm. Ini transistor. Transistor sendiri merupakan sebuah komponen yang memiliki tiga kaki pada komponennya. Komponen transistornya itu namanya komponen NPN atau negatif positif negatif transistor. Jadi nanti komponennya ini bersifat yang kutubnya itu kirinya negatif, terus positif, terus kanannya negatif lagi. Komponen transistor merupakan komponen elektronika yang merupakan komponen yang terdiri dari bahan semi konduktor. Jadi bahan transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang memiliki tiga kaki tadi. Pertama, kaki kolektor. Kolektor merupakan sebagai saluran negatif keluar dari muatan negatif atau muatan negatif. Jadi nanti saluran keluar negatif itu muatan negatifnya itu dari kaki kolektor. Terus yang kedua itu ada base. Base ini berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor tadi. Ini kan yang keluar dari kolektor nanti akan dari base juga mengatur untuk keluar. Terakhir itu emitter. Emitter ini fungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Ini fungsi ketiga kaki ini. Disebut transistor NPN. BJT transistornya berjenis BJT atau bipolar junction transistor. Ini transistor yang memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Ini fungsinya nanti memperkuat arus kalau dalam rangkaian yang asli. Baru kita mencoba untuk menghubungkan semua rangkaian ini.
Pertama, kita akan menghubungkan pada resistor pertama. Resistor pertama ini pada bagian terminal 2 akan kita hubungkan ke base yang berfungsi sebagai mengatur arah gerak muatan listrik negatif. Kita kasih warna biru kabelnya biar membedakan. Setelah itu pada bagian terminal satunya resistor ini kita akan hubungkan ke baterainya. Baterai 9 volt. Kita hubungkan ke bagian kutub positif. Hubungkan. Nah, ini kita kasih warna merah. Setelah itu kita akan coba menghubungkan di bagian potensiometer. Ini jenis potensiometer putar. Ini termasuk salah satu resistor juga ya sebenarnya, yang memiliki 3 kaki. Nah, 3 kaki potensiometernya sendiri nih yang biasa yang digunakan di simulasi ini itu sebesar 250 kilo. Yang ini fungsinya ini potensiometer ini untuk membagi tegangan. Jadi nanti resistansinya itu yang dibagi itu juga bisa diubah resistansinya. Memiliki bentuk melingkar ya, jadi kan bentuknya melingkar dengan panjang hampir 1 putaran. Jadi nanti ini penggunaan tuasnya ini seperti diputar aja, tinggal hampir 1 putaran, tapi ya penggunaannya tuh hampir 1 putaran. Diputar gitu. Ini kunci naik turunnya adalah wiper. Ini kan fungsi dari potensiometer ini terdapat pada wipernya. Jadi ini untuk mengatur tuasnya nih. Kita coba menghubungkannya. Misalnya kita hubungkan bagian kaki terminal satunya ini kita hubungkan juga ke bagian kaki kolektor. Warna biru. Dan itu kita hubungkan pada bagian terminal 2. Kan. Bagian terminal 2 ini kita hubungkan ke kolektor dan rangkai resistansinya. Kita kasih warna hijau. Di bagian terminal 2 resistansi dari potensiometer kita hubungkan ke kolektor dan resistor. Nah, itu kita hubungkan lagi terminal bagian 1. Ini buat terminal bagian 1 ini kita akan coba hubungkan ke baterai dan motor DC-nya. Jadi nanti kita atur sedemikian rupa, jadi hasilnya nanti terhubung dengan baterai dan motor DC. Hubungkan. Bawah. Coba mengaturnya. Ini kasih warna misalnya warna merah. Nanti kita akan mencoba menghubungkannya ke baterai. Misalnya ini kita taruh di rangkaian di sini. Terus kita kasih lagi kabel. Suara tambah. Ini warna. Ini warna. Nah, ini kita akan coba menghubungkannya ke motor DC. Jadi kita atur ininya. Ada katup yang
yang motor DC warna hitam ini kita akan hubungkan ke bagian potensiometer dan ini sudah terhubung ke potensiometer masih warna hitam. Nah, itu pada bagian baterai, pada bagian motor DC warna merah ini kita akan hubungkan ke resistor 2. Resistor 2. Kita hubungkan. Sini kasih warna merah. Ini sudah terhubung. Nah, jadi setelah terhubung ke motor DC, kita akan menghubungkan motor DC ini dengan katup warna hitam ini, baterai. Semua rangkaian sudah terhubung, berarti kita coba mensimulasikannya. Ini kurang rapi. Kan sudah terhubung semuanya. Kita coba memulai simulasinya. Lihat substansi sudah bekerja. Ini bisa kita menaruh voltmeter untuk melihat tegangan yang bekerja di motor DC-nya. Nah, misalnya seperti ini kan rangkaiannya kita rapikan tadi, yang kita akan menghubungkannya. Jadi karena agak berantakan, kita rapikan. Seperti ini pada rangkaian pertama. Ini pada rangkaian yang menggunakan motor DC. Hasilnya seperti ini. Ini kita tinggal simulasikan hasilnya. Jadi opsi start simulasi. Nah, kita akan melihatnya. Terus kita untuk melihat voltase, misalnya ingin melihat voltase dari motor DC-nya, kita tinggal menaruh voltmeter dan menyambungkannya ke motor DC. Ini misalnya. Voltmeter dan kita mulai simulasi. Kita dapat melihat hasilnya pada step pertama dengan potensiometer paling kecil itu akan menghasilkan voltase yang tidak ada, untuk menghasilkan voltase dan perputaran di motor DC-nya. Kita coba kepada step kedua menghasilkan perputaran sebesar 3327 RPM, 3327 RPM. Ini hasil putaran motor DC dan voltasenya itu sebesar 1,66 volt.
selanjutnya 340, 3.418, selanjutnya seperti itu dengan sampai semua data diambil hasil voltasenya. Memiliki hasil yang lebih besar, lumayan besar. Walaupun kalau kita ingin mengujinya pada gear motor, tinggal kita ganti rangkaian motor DC-nya. DC motornya kita hapus, kita masukkan ke gear motornya. Ini pada rangkaian kedua. Coba pengambilan data yang kedua ini menggunakan gear motor, kita bandingkan sebenarnya. Hubungkan ke transistor, kita hubungkan ini ke potentiometer warna biru. Kita masukkan voltmeternya untuk melihat simulasi voltas. Ini fokus. Kita hubungkan secara dengan warna yang sama. Kutub hitam dengan kutub hitam, kutub merah, biar nanti hasilnya positif. Ya, terus. Kalau dalam gear motor dapat dilihat kalau hasil stripnya itu memiliki voltase yang lebih gede dibandingkan motor DC tadi. Juga hasil putarannya juga tidak sebesar DC motor. Ini disebabkan karena kalau pada rangkaian yang aslinya gear motor DC itu dipengaruhi oleh elektromagnet. Jadi hasil yang dihasilkan itu pemutarannya lebih kuat, lebih besar dengan voltase yang kecil. Sedangkan kalau komponen gear motor ini, kalau di komponen aslinya ini sebagai pengatur energi mekanik. Jadi ini berguna untuk mengatur energi mekanik ke komponen lain. Misalnya pada motor untuk pengganti gigi dan sebagainya. Maka itu hasil putaran yang dihasilkan RPM-nya tidak sebesar DC motor. Karena kan fungsinya itu. Sedangkan DC motor memiliki hasil perputaran yang besar. Karena kan memang energi yang ingin diperoleh itu lebih banyak ke mekaniknya. Jadi dalam voltase yang cuma kecil 1,7 atau sebagainya, tapi bisa menghasilkan hasil perputaran yang lebih besar. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.